pasti kita mati. Yang jadi persoalan selalu kau tanya dirimu, kamu di mana namu mati? Jaka mama karaoke kau namu mati. Tiba-tiba menyanyi, Cikampek, kasih kenala ya. Mati mak karaoke. Jaka maloko mak panti pijat. Mati. Jangan mak kamu lagi judi. Pak. Lempat telu. Mati kapere ko cilakan. Toko. Jangan sampai kau dalam keadaan mabuk. Wah, mabuk setengah, ambil motor. Tiar listrik nak kira aspal. Pak. Mati kafir kok, ada hamar di dalam perutmu. Tapi insya Allah saya yakin tidak ada mati seperti itu yang saya jelaskan tadi. Tapi yang saya khawatir, bapak mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Mengerti makoto? Ya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima informasi dan undangan takziah ini, setan mulai kepanasan. Dia bilang, setan, jam mau ku datang, panas sih, luntur bedakmu. Tapi alhamdulillah bapak ibu berhasil mengalahkan setan, bisa hadir di tempat ini. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nagoda ku lagi. Jangan ku dengar ceramah, pegang nih HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau HP itu dinurus? Nah biar nenek-nenek masuk tinto. Gaya anak tomat-tomat ini lah. Simpan dulu HP tadi. Minta tolong jangan ada masukin. Bisa? Kalau saya tidak melihat ada HP berkeliaran, lama-lama saya ceramah. Tapi kalau saya ceramah ada yang berkeliaran HP-nya, saya sebentar diceramah. Minta tolong simpan di. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin ya Allah. Palakai lalu lakin na buang. Buang narap lalu janda lakin na. Si papa le HP no. Lihat kepala batu na itu. Sudah dikasih tahu begitu tidak mau simpang HP-nya. Bukan mako temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Saya larang mas siaran langsung, merekam. Kenapa? Sekarang ini musim politik. Segalanya bisa diplesetkan.
Kita tahu itu apa saja ku bikin viral misede. Iya toh? Nanti ku kasih naik tanganku begini, Nabila lagi calon nomor 1. Nanti ku kasih naik begini, Nabila oh nomor 2. Jadi segalanya bisa dipolitisasi. Jadi minta tolong jangan makin merekam. Bisa Bisa? Saya tahu orang Pangkep itu kalau sudah dikasih tahu jangan merekam berhenti nih. Toh? Iya ada, iya gauk. Iya toh? Dan saya tahu orang Pangkep tidak suka serangan fajar ketika pemilu. Iya toh? Iya. Iya toh Ibu? Nah bilang tarik masalah yolos tas. Mati pini pikir itu. Ya mana dia maka sulat-sulat. Simpan apa bisa ya? Dan tentu Bapak Ibu yang berdiri jauh lebih banyak pahalanya daripada yang duduk-duduk di dalam sini. Ya, dan yang berjemur pasti lebih banyak pahalanya. Ini ibu-ibu tahu, masya Allah. Malaikat itu tersenyum lihat ibu. Jangan mau kok keluar semua berjemur di sini. Beleng-beleng gak aja itu. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati. Sebenarnya ini adikku sekali nih, Bapak Bupati. Tapi mau dia apa karena dia Bupati? Kita hormati dengan segala kehormatan dan terkhusus yang kita cintai, kita muliakan alena beliau mantan Bupati. Yang caleg ikut dengar di. Alhamdulillah ya. Yang kita hormati Bapak suaminya almarhumah. Lupa lagi namanya bapaknya. Haji Samsula Hamid. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu nama, tak habis waktu. Panas juga orang ini saja kabusa-busa bikadepa. Nah, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam pidato ceramah begini. Tiba-tiba ada orang datang buru-buru. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sulaiman, duduk. Tuh dan ya rotamu yang nak, tuh dan nih. Nah, Nabi melanjutkan ceramah. Belum selesai Sulaiman alaihissalam ceramah, tiba-tiba itu tadi anak muda, tamu tadi yang datang, ya Rasulullah, aparamisi kayolo, ada pekerjaanku, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, harus tepat waktu. Saya mohon izin pamit dulu. Kata Nabi, laba nih. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan segala orang yang kau cintai. Malah kalau mau dan tidak akan pulang sebelum diambil yang diinginkan. Setiap kali datang pasti ada yang mau itu. Begitu dengar itu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dah angkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Ini anak muda bilang, mati bija. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus ngeliat-lihat. Nah bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kok, kau itu barangkali nalio-lio. Ikut tuh kapan nailok, kita kejaki main-main dia kita takut. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia ada dapat ke ini. Tiri kama bela-bela kasih. Dia naruntuk kaya. Nabi Sulaiman bilang, tunggu nih pada, kupanggilkan ku angin. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya pandai memerintah angin dengan izin Allah.
bisa berbicara dengan jin. Mana nih yang ngatur sound system? Dia mau kumakaca, bagus nih tadi. Cari tuh perhatian itu. Nah kira kapan gampang orang ceramah mah panas begini. Ya, Nabi Sulaiman, kehebatannya Nabi Sulaiman itu salah satu lagi, dia pandai berbicara dengan binatang. Mukjizatnya Nabi Sulaiman satunya pandai memerintah angin, tentu berdasarkan izin Allah. Nabi Sulaiman berkata, wahai angin, tolong kau bawa terbang anak muda ini, palutui, bawa dia mana mau pergi, bawa mi kemana saja dia mau pergi. Siap. Turun angin, diterbangkanlah anak muda ini, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, lurus. Dia bilang anak muda, jauh mah ini. Tidak ada apa mak, kira-kira dari Pangke sampai di Mamuju. Dia bilang tidak ada apa ini, tidak ada. Kasih turun angin, kasih turun. Pas turun, baru satu langkah kakinya di tanah, langsung ketemu itu tadi tamu. Dari mana kok? Oh Paulo tajak kok. Dari tadi saya tunggu kamu, makanya saya tinggalkan pengajian itu karena saya tunggu kau di sini. Akhirnya itu anak muda meninggal di tempat itu. Padahal dia hindari kematian, hakikatnya dia datangi kematiannya. Orang kalau sudah tiba saatnya, kona rapi betul namate, dia tidak lihat pejabat, tidak lihat kaya, tidak lihat miskin, tidak lihat sakit, tidak lihat sehat, mati. Maka biasa saya kalau cerita kematian itu anak muda langsung orang tua nak lihat-lihat. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Apa masukmu mau pakai silas-silang? Kau kira orang tua dulu? Tidak. Kau kira mati orang muda dulu? Tidak. Coba lihat. Hari ini Allah kasih pesan pelajaran buat kita. Siapa yang sambutan tadi mewakili keluarga? Neneknya Amurena, neneknya Pak Bupati, lebih tua. Siapa yang ditasiai? Kemanakannya? Mestinya pikiran kita nenek dulu. Toh, tapi tidak. Tiba saatnya narapi otuna mati kok. Itu dia ada lagi bilang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, caleg mati. Apalagi kalau mantan bupati nih. Dulu tawa bodoh terpilih, betul tawa dirasa anggota DPR RI. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustaz. Senang kalau saya mati, kalau saya mati siapa tasiaiko? Apa itu? Semua mati, kaya, miskin, alim, bodoh, pejabat, rakyat biasa, tiba saatnya pasti kamu mati. Berarti tenia mati menjadi masalah. Pak melok ko atau dek melok pasti mati ko. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Pasti kita mati. Yang jadi persoalan selalu kau tanya dirimu, kamu di mana namu mati? Jakama makaroke kau namu mati. Tiba-tiba menyanyi Cikampek kasih kemalaya mati karaoke Jakam maloko mapanti pijat mati Jakam kamu lagi judi pak lempat telu mati kapere ko cilakan botoko. Jangan sampai kau dalam keadaan mabuk. Wah, mabuk setengah ambil motor tiar listrik nak kira aspal pak
Mati kafir kok, ada hamar di dalam perutmu. Tapi insya Allah saya yakin tidak ada mati seperti itu yang saya jelaskan tadi. Tapi yang saya khawatir, bapak mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Mengerti makoto? Ya mana nih? Namo masih jingi makadang kamu gantung. Majelis taklim juga sekarang matre. Dia bilang Pak Caleg gampang. Majelis taklimku ada 100 anggotanya. Tapi mengerti maki Pak Caleg apa martumu? Anu Pak Caleg, belikan kami seragam. Siapa yang pakai seragam pergi sholat, seragam itu seragam sogo, Allah tolak sholatmu. Jatuh ketawa serius kayak ini. Hei, maka saya berharap yang hadir hari ini silakan pilih yang kamu mau, tapi jangan kau pilih gara-gara uang. Betul-betul baru kaum itu semua. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, berarti yang jadi masalah bukan matimu, karena pasti kamu mati. Kita berharap kita lagi ngaji tiba sakaratil maut. Kita berharap lagi puasa Senin Kamis ajal menjemput. Kita berharap kita lagi zikir ajal menjemput. Apakah ada yang begitu? Banyak. Saya banyak teman saya lagi taksiah, lagi ceramah, lagi khotbah sakaratil maut. Banyak. Itulah sebabnya pepatah mengatakan ala bisa karena kalau terbiasa kau dalam kebaikan, insya Allah kau mati dalam kebaikan. Kalau terbiasa kau sama kontraktor, ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Kayaknya yang punya cara juga ini dia. Kau banyak kuliah bambang bekas di sana. Iya. Tapi yang di sini kontraktor baik. Ya toh? Kenapa baik? Karena istrinya orang baik. Kak kita itu laki-laki tergantung istri. Iya toh? Ya. Kalau istri baik, oh, baik sekali, enggak enak kita mau menikah lagi kalau baik istri tak. Sama saya Bu, banyak itu janda-janda curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz, baru meninggal suamiku. Kenapa Ibu? Nah bilang, ada doa-doa itu Ustaz, supaya tenangi perasaan. Kukiringnya mi doa-doa. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, mau kita menjadi imamku. Wajah saya tergoda, cantik, masih muda, mulus, pipinya putih, masya Allah, lehernya hitam. Banyak kuliah di sini. Ya, masya Allah, digoda kita, tapi saya tidak tergoda. Kenapa? Istriku bidadari dalam hidupku. Pernah kuliah itu di YouTube, ku perkenalkan istriku. Nah bilang komentarnya orang-orang netizen, nah bilang deh, Ustaz untung banyak. Maka saya yakin yang kita taksiai juga malah hari ini adalah orang baik. Mana buktinya orang baik? Masya Allah, saya ditelepon ceramah. Biasanya saya kalau mau ke ceramah, tas 1 bulan, 4 bulan biasa baru bisa. Bayangkan Bu, saya tiba dari Jakarta tadi 4:30. Pulang saja pergi peluk istriku. Kenapa? Karena ribut con istriku. Lihat ini Bu, pacak panggil puluhan nih. Nggak mau beri atau ini lo main puluh. Kenapa ini istriku? Ku kasih bangun istriku, ku cium-cium anakku, bangun sembahyang subuh. Pergi makasih dek, karena Nabi bilang Pak Gubernur, bisakah kita sarapan pagi?
Saya bilang, oh bisa sekali. Tidak semua orang bisa dipanggil sama gubernur. Masuk rumahnya. Bagus nih rumah bela. Saya bayangkan bagaimana nikmatnya itu surga. Rumah gubernur saja kita terpesona, apalagi surga. Masuk rumah gubernur sudah istimewa? Tidak puas kalau tidak ketemu gubernurnya. Bagaimana kalau kita ketemu Allah dan Rasulullah di akhirat kelak? Ini saya tiba 4:30, masih capek, saya datang jauh. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya lihat lagi orang, banyaknya orang di sini. Pasti ini yang meninggal orang baik. Iya toh? Cuma pesan ke anaknya yang bupati. Dia bilang, Ustaz pesan-pesan bapakku. Bilang apa? Dia bilang masih muda bilang. Bingung mah ini Pak Bupati. Tuh, saya harus sampaikan Ki, inilah aspirasi anak. Karena kalau saya tidak sampaikan Ki berdosa Kak. Namanya amanah. Di Pak Haji di kasih ada ibu-ibu di Makassar nah bilang jelek nasi Pak itu tetanggaku. Kenapa lagi Bu Haji? Nah bilang baru 3 bulan meninggal istrinya, belum kering kuburna. Menikah misalnya. Ku bilang itu tetanggaku masih hidup istrinya menikah. Jadi susah tong ini. Pas jabat tangan tadi, nak kasih kenal ke Pak Bupati. Ini bapakku pas masih muda, gagal lagi. Tapi saya kira Haji tidak ada salahnya kita dengar aspirasinya anak. Kasihan itu Pak Haji, kecemasan anak. Begitu memang anak. Kadangkala egois. Sudah dikasih jadi bupati, sudah dikasih jadi dokter, sudah dikasih mobil, dikasih rumah, masih toh tidak nabiarkan kita bahagia. Cukup selesai ini kapan amanat Pak Bupati deh. Betul di pasata. Biarkan yang menerima pesan berpikir. Puas semua mau kata sayang ini namarain nanti. Inilah susah jadi penceramah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah kalau ada orang meninggal seperti alena beliau meninggal, waktu orang meninggal datanglah kita melayat. Tapi sayang 1000 sayang, kita datang melayat tidak ada manfaat buat orang meninggal. Kenapa saya bilang tidak ada manfaat buat meninggal? Datanglah kita melayat. 1, menginjak-injak sunnah Nabi. Apa yang dimaksud menginjak-injak sunnah Nabi? Nabi menjelaskan sunnah makiawala koko mu pigaui betomu madosa kode mu pigaui tapi komu pigaui na puji pun Allah Ta'ala si bana bitta aga naro koloko masiara mak baju putih ko. Boleh ke baju hitam? Boleh. Tidak berdosa. Tapi dia nak puji nabita. Dia bilang, tahu baju hitam Ustaz. Kenapa? Seperti kulihat film di sinetron. Kalau ada orang meninggal orang bule hitam-hitam ini. Boleh dia orang bule karena dia bukan umat Islam. Tapi kalau kita mudah-mudahan yang akan datang kita nanti melayat pakai kita warna putih-putih. Bahala kita. Ya. Apalagi kalau kita datang melayat, jangan kau pergi tambah-tambah dosa. Apa tambah-tambah dosa? Datang kau cerita salah. Dulu mi orang meninggal menangis mi keluarganya, datang mi orang melayat, datang di gosip. Datang tamunya orang, mulai masuk pintu, ngeliat-liati tamunya orang dari kepala sampai di kaki. Begini gayanya, lihat aku baik-baik Bu. Kau semua itu pelakunya. Iya toh? Datang itu, calam itu
Sudah itu baku kopi. Apa? Kenapa? Agak bau kan Pak. Data lagi tuh Pak, data lagi tuh nanan. Agak tuh sih palsu. Semprotan gitu mas. Urusan orang, kena susah kok. Orang pakai gelang kau yang sibuk. Ini semua mini. Mana ustaz dasat na calatong. Saya tadi lewat di situ ada yang gosip karena bilang itu di bajuna waktu na di YouTube. Ini semua mini. Bu, kalau datang ki melayat, ibu-ibu majelis taklim, saya yakin yang hadir semua di sini majelis taklimnya ada. Kalau datang ki melayat, bawa gitu minimal surah Yasin. Ya. Untuk apa Ustaz? Begitu kau sampai rumah duka, baca ko Yasin. Tidak ada Quran di situ Ustaz. Tidak ada juga buku Yasin yang siap. Al-Fatihah membaca. Berapa kali sebanyak-banyaknya niatkan untuk orang meninggal. Baca ulang-ulang. Apalagi baca ko itu Qul huwallah 3 kali minimal. 3 kali sama kau hatamkan Quran. Tidak bisa kan juga mengaji Ustaz. Diam-diam kok. Jangan kau banyak bicaramu. Diam kau saja. Tidak bisa kau diam. Cepat kau pulang. Supaya kau tidak menggosip. Yang mana nyir? Hei. Bu. Tahu enggak yang kasih habis hamalnya perempuan? Biar. Kau mau balik ceramah silakan. Kira kalau gampang. Yang kasih habis amalnya perempuan apa kata Nabi? Gosip. Jadi kalau ibu sedikit tumi amalmu, malas kau sambayang, malas kau mengaji, macaita salah sang kau jam kerja siang malam pagi sore itu terus, apa kau mau bawa di akhirat? Apa kau bawa menghadap Allah? Tidak ada kecuali dosa. Maka berhenti kau gosip. Orang macale dia dapat dosa. Agak tahu sih orang dalam macale. Jadi agak tahu missing. Urusan orang. Kau tidak kau suka ikan mau kau coblos sih. Apa tahu sih itu macale. Urusannya orang. Ya. Hei. Datang melayat ngaji. Minimal zikir. Sudah itu datang melayat sholat jenazah. Saya hampir tidak pernah lihat perempuan sholat jenazah. Makanya adil Allah, saya juga jarang melihat orang sholat jenazah kalau perempuan jenazahnya. Kenapa? Karena waktu hidup jarang dan malas sholat jenazah. Maka ketika meninggal tidak ada juga orang sholat. Sholat jenazah. Tidak ada wudu Ustaz. Boleh tidak majenne? Boleh. Sapi mewajibkan harus wudu. Imam Ahmad boleh tidak wudu. Tidak ada buah rumahnya seperti ini. Di jalan di luar sholat. Pakai sepatu boleh. Karena sholat jenazah sesungguhnya bukan sholat, hanya doa. Kan tidak ada sujudnya. Yang penting ketika sholat jenazah, kursus kilat. Lihat ini. Coba saya caleg, ini saja programku. Kursus sholat jenazah. Nah masih banyak aku tidak tahu sholat jenazah di sini. Nah, pertama niatkan sholat jenazah. Apa niatnya? Tidak harus kau pakai bahasa Arab. Cukup kau ucapkan saya niat sholat jenazah. Allahu Akbar. Sudah. Nggak hafal kau juga itu? Bilang kau saja Tuhan sholat jenazah. Allahu Akbar. Ya? Nggak hafal lagi. Ikut aku saja. Yang penting jangan kau ruku. Karena kalau ruku kok langsung kau viral. Takbir 4 kali, jangan kau ruku. Ada di cerita wallahu alam benar atau tidak. Tidak tahu kebenaran ini ku dengar tonji. Takbir imam, Allahu Akbar. Ada orang sok tahu. Takbir itu imam, ini makmum. Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar. Ruku. Langsung lihat kenapa saja ruku ini. Takbir ketiga imam
Islam, Nabi bilang tak kalah dia sujud mas sekalian. Selesai sholat ditanya, kenapa kau ruku? Sujud. Nanda ada ruku, na sujud, na orang sembahyang. Nabi bilang, ini orang meninggal banyak sekali dosanya. Nggak diampuni belek kalau ndak sujud ruku ki. Nggak diampuni dosanya kalau ndak ruku ki bede. Supaya habis sekalian mas sujud. Ini jawaban orang kepepet. Tak. Nah, sholat jenazah. Pertama takbir, Allahu Akbar. Sudah itu baca Al-Fatihah. Tak lewat-lewat maka kalau kau tidak tahu Al-Fatihah. Yang kedua, baca sholawat. Boleh salawat seperti kita tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh begitu. Boleh juga yang paling ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selesai. Takbir lagi ketiga. Allahu Akbar. Doakan orang meninggal minimal Allahumma ghafir laha. Ampuni dosa dia. Selesai itu takbir keempat. Boleh berdoa, boleh langsung salam. Selesai. Tidak kau hafal itu, ikut saja sama imam. Selesai. Datang melayat sholat jenazah. Sudah, nah, dimandikan. Ketika dimandikan jenazah, jangan banyak bicara. Terutama yang memandikan orang yang paham agama. Jangan orang tua yang tidak paham agama. Memang banyak toriolo, turun-temurun. Dia yang mandikan jenazah. Ternyata banyak yang tidak tahu. Maka kasih ahlinya. Ada itu menangis anaknya. Boleh menangis, boleh. Tapi jangan meraung-raung. Menangis boleh. Boleh. Yang mana meraung-raung? Kalau kau mengucapkan kata-kata. Baik, nak kodongin istriku. Kenapa bukan istrinya dulu tetangga? Tidak boleh begitu. Ya, saya ada orang meninggal. Batina menangis. Saya nasihati, sabar ki bu, sabar ki, sebuah orang akan meninggal. Bina lihat-lihat ka bu, emosi. Baru nak bilang ini, coba kau beda alami Ustaz. Sudah panik pula mati. Boleh menangis, boleh. Rasulullah ketika wafat istri beliau menangis, duka cita. Bahkan ketika Khadijah wafat, itu Nabi berduka sampai disebut tahun duka cita. Begitu berdukanya Nabi ditinggal istrinya, maka disebut tahun duka cita. Sampai Nabi bersabda, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni surga. Jadi kalau Pak Haji ini, suaminya almarhum, berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri ibu insya Allah penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, ada orang meninggal suaminya, meninggal istrinya, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Banyak-banyak kok, hati-hati. Ibu-ibu paling gampang masuk surga, 4 jisarakna. 1 kata Nabi, kau sholat 5 waktu. 2 kata Nabi, dia berpuasa Ramadan. 3 dia jaga harga dirinya, tidak pernah keluar rumah kecuali dengan keluarganya. 4 dia taati perintah suaminya. Yang keempat ini yang susah. Sekarang perempuan nalawan semua suaminya gara-gara pengaruh film Korea, gara-gara film apa sinetron. Saya heran kalian ibu-ibu. Ibu-ibu dulu tanya Mini, bapaknya Pak Bupati, tidak ada namanya cinta-cinta, tidak ada namanya pacar-pacaran. Datang saja keluarga, malopo ini anakmu nih, pasiala anakku. Tidak ada itu bilang nalawang orang tuanya. Tidak, taat. Sudah menikah, tidak ada nak pikir itu perempuan dulu kalau sudah menikah, kecuali apa? Urus anak, muliakan suami. Makanya perempuan dulu gampang masuk surga. Sekarang lah nalawa memang tol suaminya. Apalagi kalau suaminya sedikit gajinya. Oh, nah bilang
jangan bicara betul. Jangan banyak bicara di situ. Kau tomo sedikit uangmu, banyak sekali bicaramu. Oh, perempuan begini, biar kau rajin sembahyang, kau tidak bakal dapat ciumnya baunya surga. Makun rema cilaka. Tanam aku pak, saya bela kau ini hari. Karena saya tahu kotaku semua sama istrimu. Ketawa-ketawa di sahar. Bu. Itu sebabnya kenapa Islam yang wajib cari nafkah laki-laki, suami. Perempuan kalau dia mulia, dia tinggal di rumahnya. Kenapa Ustaz? Karena kalau perempuan kerja tidak dilarang, tapi potensi berpeluang melawan suaminya. Contoh, suaminya pegawai honor, biasanya Satpol PP, polisi setengah. Ada Satpol PP di sini. Minta maaf Pak, aku kira ke polisi. Betul aku kira ke polisi Pak. Tahu, bayangkan nih Pak, suaminya pegawai honor, gajinya kodon seadanya, istrinya kepala dinas. Kira-kira masih menghormati suaminya? Enggak Mi. Suaminya misalnya gajinya 1 bulan 3 juta, istrinya gajinya 15 juta. Kira-kira masih menghargai suaminya? Balle-balle kok. Bu, mau kau gampang masuk surga? Muliakan suamimu. Masuk ke surga kalau kau lawan suamimu, tapi lama. Menderita kau dulu di neraka, dibakar kau dulu, dipenyok-penyok kau dulu, dibelender kau dulu. Suamimu sudah dalam surga, 7 bidadari temannya. Kau menderita di pakok. Kau lihat di suamimu 7 bidadari. Dia bilang, Ustaz, betulkah itu satu laki-laki 7 bidadari? Sebenarnya betul Ibu. Dia bilang, suamiku juga nanti sebelah iya. Ada tuh bidadarina suamimu. Bolehkah berdoa orang? Mau berdoa apa Ibu? Dia bilang, ya Allah, cukuplah saya menjadi bidadari suamiku di dunia sampai di akhirat. Jangan kau kasih bidadari di akhirat, biarlah aku bidadarinya di akhirat. Saya bilang, sini kau Bu, jawabannya. Kau sudah siksa suamimu di dunia, mau kau lagi lanjut di akhirat? Yang mana nih membuat celaka laka. Tapi Ibu, demi Allah saya sayang kalian semua. Saya cinta semua ibu-ibu. Makanya saya kasih tahu kau ini. Karena kalau saya tidak nasihati kau, muewa lakemu. Ku muewe lakemu, dega kesalama meruntuh akhir akhirat. Pamagai, maka dia bita rida Allah tergantung ridanya suamimu. Tenang kau Pak. Saya bela kau. Kalau kau Ustaz, Mama nestik baik sekali. Makanya saya juga hormati. Kenapa orang sekarang banyak orang bertengkar suami istri? Karena lama dulu pacaran. Pacaran 5 tahun. 5 tahun itu pasti berapa kali bohong. Masa nih? Orang kalau pacaran kan tidak saling menghormati. Nah anggaplah 7 5 tahun. Lanjut menikah. Itu tradisinya 5 tahun na bawa. Makanya kalau ada suka enakmu, jangan kau kasih pacaran. Kau suka enakku nak? Iya. Bingung kau datang mau bertamu pale ya. Datang bertamu, suruh becek. Ada temamu datang nak, bikinannya panas. Kasihkan pisang goreng. Keluar dia anakmu yang perempuan, bawa air panas, bawa pisang goreng. Suruh nih masuk aku di dalam kamarmu belajar nak, biar bisa temani nih temamu. Ngapain? 2 kali datang tobat nih. Dia bilang gak mau mak pergi situ ada bapaknya jadi teman.
Begitu caranya lindungi anakmu dari laki-laki jahat. Ya. Serius toh? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi kalau datang melayat mengantar Miki diantar, pergi ki bawa jenazah, jantung kasih madu agak mata. Orang ngantar jenazah kayak orang demonstrasi. Iya toh? Teriak-teriak, orang mati, minggirku. Nah mau mina lempar mobil tak? Tidak begitu. Makanya kalau mau diantar jenazah, keluarga yang berduka pidato. Pegang mic besar-besar seperti ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda mengantar jenazah. Kami sangat bersyukur Anda hadir sehingga kami terhibur. Tapi tolong jangan menambah duka kami. Dengan cara apa? Kau ganggu orang di jalan. Tidak usah buru-buru. Jangan natama peri-peri. Engkana gorona. Ajak natama peri-peri. Biarkan sabar saja. Tidak usah buru-buru. Jangan ganggu orang di jalan. Kalau orang baik ngantar jenazah, saya ini buktinya. Kalau orang ngantar jenazah dengan baik, saya kirimkan Fatihah orang yang diantar meskipun saya tidak tahu. Tapi kalau orang menjengkelkan, mau mina lempar mobil tak, nah buka bajuna di atas PT-PT di atas, orang mati, minggir deh, nah kasih begini bajuna, orang mati, minggir kok. Bagaimana orang tidak jengkel? Bagaimana orang mau doakan jenazahnya? Tenang. Sampai di pemakaman, jangan kau injak kuburnya orang. Tidak boleh, haram kau injak batu nisannya. Ibu-ibu, mau tidak diinjak kepalamu? Mau tidak diduduki kepalamu? Nah orang yang ada di dalam situ Allah muliakan, tidak boleh kau injak nisannya. Bagaimana kalau penuh? Jangan aku masuk. Cukup dari luar. Berikutnya amalkan, doakan orang meninggal. Minimal kau doakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sudah, masuk di kubur. Kembali di pengantar. Lisu di pengantar. Ya. Begitu kata Nabi, langkah kaki orang yang ngantar jenazah paling terakhir pulang, masih didengar sama orang meninggal, datang malaikat. Malaikat penjaga kubur namanya. Kira-kira kalau bahasa tak di sini lah bilang malaikat, "Hai, meta nau tahu aja. Iko na cuma pakai kirim. Orang sholat kau ribut. Orang berjamaah di masjid, mau gitarmu ribut. Orang sholat di rumahnya, orang kau datang kenal potmu ribut. Datang malaikat na bilang lama memang aku kutunggu. Pas sangke kedomu. Datang. Orang tidak beres sholatnya ini. Ditanya, "Marah buka? Siapa Tuhanmu?" Nah bilang orang meninggal, "Tunggu dulu, orang baru datang." Ini ibu-ibu pak gosip kira-kira ini tuh. Biar malaikat motor nalawan. Ditanya lagi, "Mana buka siapa Tuhanmu?" Langsung kaget, nah bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oh, langsung di blender. Nah, masuklah kita di kubur. Kembali pengantar. Ibu-ibu, Bu, kalau masuk di kubur, ada kira-kira keluarga tak mau tinggal? Ada. Biar na sayang bagaimana ki suamita, tidak mungkin mau tinggal. Jangan dulu masuk di kubur. Di atas kubur tak mau saja bikin atap, na temani ki 24 jam. Tidak ada. Masuk maki, siapa yang bisa tolong ki di kubur? Satu di antaranya, amal yang telah kita sedekahkan. Ahli waris, suaminya saya berpesan, kalau boleh ada hartanya istri tak, yang dia bawa sebelum dia menikah, itu namanya harta bawaan. Yang wajib dibagi-bagi harta warisan, harta yang diperoleh setelah menikah. Tapi sebelum menikah ada memang misawanya, ada memang mi empangnya, ada memang mi uangnya, tidak boleh dibagi-bagi itu. Ya, sebaiknya biarkan almarhumah yang nikmati. Caranya apa? Pancaji masigi. Caranya apa? Bantu anak yatim. Anak-anaknya, adik-adikku sekalian, jangan kau pikir harta warisan yang membuat mukanya. Jangan, madodot culemu. Biasanya itu kita anak baik. Bersaudara 5 biasanya baik. Tapi apa? Menantu.
tidak adil dalam membagi pasti masalah. Bersaudara, adik kakak baik, menantu yang provokator. Datang itu satu, yang kakak, nah bilang bodoh memang tong ini. Nah kau anak pertama bodoh sekali ini. Kenapa adikmu dapat? Nah kau tidak. Jangan kau pulang kalau kau tidak dapat itu mobil. Nih, supaya tidak ribut, bukan nasihat, tapi wasiat Nabi. Kalau ada warisan ditinggal almarhumah, musyawarah. Kasihan ini ibu, kalau dia dikubur, hartanya dinikmati ahli warisnya lalu dilupa. Baca doa, jangan harap. Lihat itu anak-anak kalau pergi kubur. Nah doakan kok. Itu anak-anak generasi milenial. Doa tidak, update status. Mau pergi siara itu update status. OTW siara kubur. Itu Jina tulis di statusnya. Sampai dikubur berdoa, tidak. Foto. Ulangi, kabur dia. Ulangi, padahal mukanya itu yang kabur. Nah, begitu Mi. Mau doakan, temanmu mau doakan kok. Jangan kau harap temanmu. Jangan Mi harap. Lihat itu grup WhatsApp. Kalau ada meninggal, ada doakan. Enggak. Apa Jina kirim? Stiker. Al-Fatihah. Nggak ada baca itu Al-Fatihah, stiker ji. Maka kalau ada hartanya, supaya ada mengalir terus, dinikmati almarhumah. Jadikan Mas Sigi, kebiasaannya kasih makan orang seperti disampaikan tadi pamannya, pelihara. Kalau perlu Pak Haji, ada anak tak yang kita berikan wasiat, kau nak yang lanjutkan itu. Amalkan itu terus. Itu kasihan nikmati. Bu ibu, kita juga yang masih hidup sedekah ki. Ya, masuk kaki. Itu cincin berlian tak kalau mati ki. Siapa pakai? Istri kedua. Bene baru punah. Makanya daripada nala bene baru, masuk aku cilaka. Ya, sedekah. Nah, masuk di kubur, orang yang paling menderita di dalam kubur kata Nabi, panas geser-geser sedikit. Siapa yang paling menderita di kubur? Kata Nabi, satu, mereka yang tidak bersih ketika kencing. Koteme de nama paci, ini paling banyak kencing sopir. Sudah pegawai honor, kencing sopir. Tahu je kencing sopir? Nah lihat saja mana ada pohon. Betul Mi, apa dosa itu pohon aku kencingi? Masih ada 1-2 tetes, tidak nak cuci, nak date ji. Jangan tahu ibu ini urusan laki-laki. Ini pornona ibu. Ustaz, tidak ada apa ki air Ustaz. Pakai kok daun. Iya toh, pakai daun. Caranya apa? Ambil daun 3 lembar, bukan 1 lembar. 3 lembar. Caranya anggap ini daun. 3 lembar. Daun pertama begini caranya gosok. Jangan kasih lihat ibu-ibu, bapak-bapak. Gosok pertama begini. Gosok kedua. Kenapa tuh sini ibu kedua itu? Ini terlalu sering makin main burung. Daun kedua gosok ke atas. Daun ketiga ambil lagi, begini lagi. Begitu caranya, begini. Ya aku kasih begini. Tambah kotor nih. Tapi alhamdulillah modern nih sekarang. Apa? Ada tisu basah. Ya? Nah, sudah. Itulah orang yang menderita, yang tidak bersih ketika kencing. Bapak-bapak kalau memungkinkan duduk. Kalau tidak memungkinkan duduk, boleh berdiri, tapi hati-hati celanamu, karena bisa jadi celana yang kau pakai sholat ada kencing di situ. Laki-laki yang paling sering kencing berdiri. Atau ada tuh ibu-ibu. Bagaimana itu di banjir?
Yang kedua, cukup ikan ibu. Cukup nih. Hah? Lanjut. Lanjut. Bukan saya lanjut, Pak Bupati. Tuh, jangan saya, saya bukan calon bupati. Bupati mau yang lanjut. Dua, yang banyak tersiksa nanti dalam kubur, kata Nabi, al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Mana sih yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, meninggalkan sholat itu dosa, tapi dia tetap tidak sholat. Contoh, hilang uangnya 100.000. Wih, 2 hari nak pikir, mana ku simpang itu uangku di? Di mana itu uangku ku simpang? 2 hari nak pikir, ketemu Pak Bupati, maka ku tuh masih selak dekuita. Kada Pak Bupati lenyap di ku 110. Jangan ku pikirin, ini ku kasih ku ini penggantinya. Ini 100, tambah masih pikiran. Apalagi kan, coba ndak hilang uangku ini 200. Coba bayangkan, coba makin ini. Uangnya hilang, nak pikir 2 hari, digantikan malah tambah nak pikir. Sekalinya sholatnya lewat sholat duhur, lewat sholat asar, lewat sholat maghrib, isya tidak. Dia merasa tidak ada dosanya. Itu nih. Banyak orang Pak takut berzina, tidak berani judi, tidak berani mabok, tapi berani dia tinggalkan sholat. Kalau ibu mau sholat, itu setan goda sebuahnya. Kenapa? Karena kalau ibu tidak sholat, semua amalmu hancur, tidak ada gunanya. Kau mas sampajang, dia jaga gunana. Nah mau makasih sifatmu. Maka dia tahu, tidak penting sholat. Yang paling penting tuh hatimu baik. Biar kau tidak sembayang. Berdiri anak muda, cocok. Setuju ibu. Karena dia juga tidak sembayang. Kalau ada orang bilang, biar nih, yang penting hatimu baik. Tanya, siapa Nabi ibu? Ada yang kalah baik hatinya Nabi? Ada yang kalah baik sifatnya Nabi? Beliau baik hatinya, bagus akhlaknya, mulia sifatnya, tetap sujud beribadah kepada Allah. Tidak usah panjang ceramah malam hari ini. Kalau ibu bapak tidak sholat, tidak ada gunanya. Yang pertama sekali nanti sholat. Maka saya terharu makanya saya bilang tadi ini, ibu ini meninggal orang baik. Pesan yang disampaikan pamannya tadi, apa disampaikan anaknya? Jaga sholat. Nabi ketika sakaratil maut, melo dilepet nyawana, apa pesannya Nabi? Telun apa pesan aki? Satu di antara 3 pesan itu kata Nabi, jaga sholatmu. Nabi tidak bilang jaga rukumu, jaga mobil terekmu, jaga ya lagi sih banyak. Tidak. Nabi bilang jaga sholatmu, jaga sholatmu. Masih ada saya dengar anaknya ini almarhumah belum menikah. Besok kalau mau menikah kodong, lihat yang baik sholatnya. Biar digagal, sarjana. Yang penting sholat. Daripada jelek, pengangguran, tidak sholat lagi. Haji tak dampangan Kak Maraja. Biasanya kita orang kaya, kalau cari mantu, cari tonggi orang kaya. Mau apa cari orang kaya? Nak kaya mako. Kalau orang kaya menantu tak Pak, na pandang ngenteng ya nakta. Kalau orang kaya menantu tak, nah hina menang anak entah, nggak nah hormati karena bilang banyak uangnya. Kalau kaya gagal Tommy itu yang sering selingkuh karena bilang nggak ada kak, ada uangku marah kok kawinnya lagi. Tapi kalau dia baik agamanya, dia tahu dosa. Bagaimana caranya lihat dia baik agamanya? Suruh datang menjelang maghrib, suruh datang masuk maghrib, suruh asan. Asan pun nak maghrib nih, nak turunin itu pusat. Banyak itu alasannya. Aduh Pak Haji, nak tunggu kak mamaku ke sini. Tanda-tanda itu tidak pernah sholat. Sudah itu masuk waktu sholat, nak, tabe, imam ki, imam, pucat nih. Nahap, nambillah bacaan yang nahapal setengah. Al-Kafirun.
Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma. Lewat cucu tak berteriak, kenapa itu om tak putar-putar? Nah bilang ini Pak Imam ini juga kupikir, jangan tak terima, pak cilaka-lakai pada ya. Nah, cari ki ustad. Tadi itu bagus yang mengaji, tak tahu ada nikah suaminya, ada nikah istrinya. Cari yang begitu. Kalau kita kaya Pak, ngapain kita cari orang kaya? Nah kaya makin. Lebih kita cari orang baik agamanya supaya dia dalam rumah tangga itu dia urus bagian agama. Bagian bupati ada nih, bagian pemerintahan. Bukan cuma anak ibunya dia urus, satu keluarga, satu kampung nah urus. Ada nih pejabat anak tak, kita cari yang bisa urus ketika baca Yasin malam Jumat. Yang melanjutkan itu kebiasaannya almarhum kasih makan orang miskin. Itu yang kita cari. Dan demi Allah, kalau orang baik agamanya Pak, tidak banyak liciknya. Kalau dia politisi, pikir mana nggak ganggu. Bagaimana cara aku bisa ambil ini? Yang ku percaya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, lihat sholat, pelihara sholat. Begitu juga kalian kalau mau pilih anggota DPR, lihat kok sholatnya. Kalau tidak pernah kau lihat datang di masjid, datang ustaz tapi mobil mencoblos, itu namanya pencitraan. Bahasa kapar gampangnya kita di Makassar pakai kepala talang. Jangan kok kalau tidak pernah kau lihat dia sholat, jangan Pak. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kau mau puas, saya lemas. Kau bupati mau lanjut terus lu kan tukang parkir terus ustaz sini bukan tukang parkir. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan. Pesan khusus jami banyak kita ingat ceramahku, cukup pelihara sholat. Kalau sholat tak baik insya Allah aman ya. Tapi kalau tidak sholat jangan ki harap mau selamat. Ibu bapak semua ada tabungan tak toh? Pernah ke bank? Pernah toh? Datang kita bawa uang. Tapi ini uangku 2 juta. Yang terima uang tak kita kenal. Yang terima uang tak nak kenal ki. Yang kita kasih nak tahu jumlahnya 2 juta. Sudah mina catat itu. 1 minggu kemudian mau ki datang ki ambil itu uang tak 2 juta. Apakah langsung kita bilang kasih kawanku dek? Ya kusimpan 2 minggu lalu. Langsung kita kasih? Langsung kita kasih Bu? Apa paling nak bilang? Ya, mana buku rekening tak? Ya toh? Nak kau kenal aja. Kau lihat itu waktu itu kau terima uangku. Nah bilang, saya tahu ada uang tak 2 juta, mana bukunya? Hilang nih. ATM-nya balik. Bisa kita ambil kalau tidak ada buku rekening tak? Bisa kita ambil kalau tidak ada ATM tak? Tidak. Begitu juga di akhirat. Tapi Nabi bilang itu tadi tidak ada buku rekening, tidak ada ATM tak? Apa Nabi bilang? Bisa aja kita ambil ibu, pergi dulu di kantor polisi, urus kehilangan. Sudah itu, baru makin datang, bawa surat keterangan hilang, baru makin bikinkan buku rekening baru sama ATM, bisa nih kita ambil. Begitu juga di akhirat nanti. Datang ki bawa banyak puasa, banyak sedekah, banyak silaturahmi, banyak ngaji, mau ambil. Nabi bilang malaikat, mana kuncinya? Mana buku rekening tak? Mana? Apa? Sholat. Tidak ada. Piko dulu tuh urusi di neraka. Urusi dulu di neraka. Sudah itu selesai urusanmu di neraka kau dicuci, mapat cipi, napa na ulah malai. Kau tetap masuk Islam. Kau tetap masuk surga karena kau sudah syahadat. Tapi kapan masuk surganya? Sudah pak kau dicuci. Bagaimana proses cucinya? Tergantung dosamu. Saya bajuku dulu waktu kecil yang saya pakai pergi sawah, yang saya pakai main bola, saya pakai pergi ke kebun. Dicucinya apa? Di kalantang. Tahu ki kalantang Bu? Iya toh?
direndam dulu air panas 1 malam, besok disikat, diinjak-injak, dibanting, diremas, diinjak lagi, baru dibilas, malamnya diembunkan, besok dicuci ulang, baru bersih. Kalau bajuku yang pakai ceramah, enggak, cukup bilas sedikit, bersih. Kenapa? Enggak ada kotoran, keringat ji. Begitu juga nanti di pada masa di akhirat, banyak dosanya, baik dikalantang kok dulu, dibanting, dilipat, diblender, masuk juga surga, tapi bawa belur mako. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala buat almarhumah. Langkah-langkah kaki kita menjadi amal buat kita semua, insya Allah. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.